kegiatan ekonomi. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, bahwa Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan kebijakan, mengatur, melaksanakan, dan memberi persetujuan, perizinan, dan pengawasan atas penyelenggaraan sistem pembayaran. Nah, penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia adalah dengan cara BI RGTS. BI RGTS maksudnya adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar bank dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan per transaksi secara individual. Dan BISSS maksudnya merupakan sama transaksi dengan Bank Indonesia, termasuk peran antara usahanya dan penata usahanya, surat berharga secara elektronik, dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara, dan sistem Bank Indonesia. Jika jumlah transaksinya besar, namun jika jumlah transaksinya kecil, maka menggunakan SKBMI. Penjelasannya yaitu sistem pembayaran merupakan suatu sistem pemindahan dana dari satu pihak ke pihak yang lain dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban atas segala kegiatan ekonomi yang dilakukan. Semakin lancar sistem pembayaran yang diberikan oleh BI, maka semakin cepat pula perputaran uang tersebut. Dengan lancarnya sistem pembayaran, maka kegiatan ekonomi semakin lancar. Sejarah uang pertama kali diprakarsai oleh bangsa India pada abad ke-6 sebelum Masehi. Uang tersebut terbuat dari campuran emas dan perak yang disebut elektrum, terbentuk seperti kaca balong. Kemudian melewati masa barter atau pertukaran, mengenal uang komoditas hingga mengenal uang sebagai alat pembayaran. Pertama kali uang muncul di tangan para pedagang ketika mereka kesulitan dalam jual beli dengan sistem barter, lalu membuat uang. Pada masa 570 sampai 545 Masehi, negara berkepentingan mencetak uang. Bangsa Yunani membuang komoditas hingga tersebar di antara mereka kapak dan koin-koin dan perunggu. Pengertian uang. Uang adalah yang digunakan orang untuk membeli barang dan membayar jasa. Uang adalah sesuatu yang diperoleh orang atas upaya menjual barang atau jasa. Selanjutnya fungsi uang. Fungsi uang ada 3. Uang sebagai alat tukar. Uang sebagai alat tukar guna mempermudah kita untuk mendapatkan suatu barang. Dengan begitu kita dapat menghemat waktu serta tenaga karena tinggal menukarkan uang untuk membeli kebutuhan. Yang kedua, uang sebagai alat ukur. Untuk menentukan besaran nilai suatu barang, misalnya harga penggaris yang akan diberi Teddy senilai 3.000, menunjukkan bahwa Teddy cukup membayar untuk jumlah 3.000 untuk mendapatkan penggaris. Yang ketiga, uang sebagai penyimpan nilai. Uang memiliki fungsi digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Contohnya, seorang dagang baju menerima uang dari pembayaran atas barang atau jasa yang dijual, maka pedagang baju tersebut dapat menyimpan uang untuk keperluan di masa mendatang. Jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang ada berdasarkan bahan perbuatan. Yang pertama, uang logam terbuat dari logam, emas atau perak, dan nominalnya kecil seperti 100, 200, 500, dan 1000. Yang kedua, uang kertas. Uang kertas dibuat agar tidak mudah robek, luntur, dan tahan terhadap air. Nominalnya besar, contohnya seperti 10.000, 20.000, dan 100.000. Yang B, berdasarkan nilai.
menerbitkan. Yang pertama, uang kartal diterbitkan oleh Bank Sentral yaitu Bank Indonesia serta digunakan seluruh masyarakat dalam bentuk logam dan kertas. Yang kedua, uang gila diterbitkan oleh bank umum dalam bentuk cek atau bilet giro. Yang D, berdasarkan kawasan. Yang pertama, ada uang lokal hanya berlaku di satu negara tertentu, misalnya mata uang peso hanya digunakan di negara Filipina. Yang kedua, uang regional berlaku di suatu kawasan yang lebih luas daripada uang lokal. Misalnya mata uang euro dapat digunakan untuk beberapa negara yang ada di benua Eropa seperti Jerman, Spanyol, dan Australia dan lain-lain. Yang ketiga, uang internasional berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran, contohnya US dollar. Gimana anak-anak, sudah paham? Paham Bu, tapi nggak punya uang saya Bu. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan tampilkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan ST Belajar. Kali ini akan sharing tentang materi sistem pembayaran. Sobat ST, pada abad-abad lampau melakukan transaksi pembayaran menggunakan sistem barter. Zaman terus berubah, perubahan teknologi semakin cepat dan pembayaran semakin cepat. Masuknya industri digital dan teknologi telah mengubah kehidupan kita sehari-hari. Sobat SD, materi sistem pembayaran disampaikan sebelum 1 Juli 2021 karena rencana Bank Indonesia ke depan Juli 2021 akan memberlakukan sistem pembayaran yang baru. Sebenarnya Sobat SI, apa sih sistem pembayaran itu? Sistem pembayaran mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Nah, skemanya seperti dalam peta konsep ya. Ada sistem pembayaran. Lebih lanjut nanti akan disampaikan pada slide berikutnya. Nah, Sobat SI, definisi pembayaran itu perpindahan nilai uang antara dua pihak dari pengusaha ke konsumen. Pengusaha menghasilkan barang dan jasa. Customer menyerahkan uang kepada pengusaha. Nah, disinilah ada perpindahan nilai uang antara pengusaha dan customer. Selanjutnya Sobat SI, alat pembayaran. Ada alat pembayaran tunai, uang kertas dan uang logam. Dan ada alat pembayaran non tunai berupa cek, bilet giro, alat pembayaran menggunakan kartu yang biasa disingkat dengan APMK, dan uang elektronik. Nah, Sobat ST, alat pembayaran manakah yang sering kalian gunakan? Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran yaitu otoritas mengatur sistem pembayaran, perizinan, dan pengawasan sebagai penyelenggara sistem BI RTGS, sistem BI SSS, SKNBI sebagai fasilitator mendorong perkembangan industri, sistem pembayaran, dan perlindungan konsumen untuk mewujudkan sistem pembayaran. Saya lanjut, proses pembayaran clearing ya. Instrumen clearing ada cek, gambarnya seperti ini. Kemudian ada BG, bilet giro. Kemudian ada nota debit. Nah, yang kedua, Bank Indonesia sebagai penyelenggara Securities Settlement System, itu sarana transaksi surat berharga
dan penatausahaan transaksi surat berharga secara elektronik. Selanjutnya Sobat Isi, penyelenggara sistem pembayaran oleh industri. Alat pembayaran menggunakan kartu APMK, kartu kredit, kartu ATM, kartu debit. Kartu kredit memberikan kemudahan berbelanja tanpa perlu membawa uang tunai. Kartu ATM kemudahan bertransaksi, tarik tunai, cek saldo, transfer antar rekening atau antar bank, termasuk pembayaran kepada biller. Kartu debit kemudahan berbelanja tanpa perlu membawa uang tunai. Dana untuk transaksi berasal dari rekening simpanan dan akan berkurang secara otomatis. Persyaratan kepemilikan harus memiliki rekening simpanan di bank penerbit. Pihak penyelenggara dalam transaksi alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK ada penerbit, pemegang kartu, merchant, prinsipal, jaringan atau sistem, acquirer, bank, LSP bekerja sama dengan merchant dan memproses data APMK. Nah, infrastruktur mesin, contohnya bisa diperhatikan ada mesin terminal ATM, ada mesin EDC. Ini contoh kartunya Sobat Esti. Uang elektronik diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Perhatikan contohnya di situ ada dompetku. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Yang keempat, nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dalam Undang-Undang Perbankan. Ada prinsip umum penerbitan uang elektronik, yaitu ada batas nilai. Nilai sama dengan uang yang disetor dapat diterbitkan bank dan LSP berkedudukan di Indonesia menggunakan proven teknologi dapat digunakan untuk payment, transfer, dan cash out. Media uang elektronik dapat memiliki expiry date menggunakan satuan hitung rupiah. Nah, Sobat Esti, penerbit yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia ada BCA dan BNI, BRI, Mandiri, Bank Mega, dan lain-lain. LSP ada Telkomsel, Indosat, dan lain-lain. Contoh uang elektronik bisa dilihat beberapa contohnya. Terima kasih Sobat Esti telah menyaksikan video ini. Semoga ada manfaatnya. Ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Sampai jumpa dengan video Esti Belajar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas, kalian cukup meresum dari PPT dan videonya. Cukup sekian. Apabila tidak ada yang ditanyakan, saya